Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan qulus wa nuran basair wa hadiyatan lil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, "Man arada dunya fa'alaihi bil'ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil'ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil'ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, hari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan bahasan yang sama dengan pertemuan yang lalu pada pasal yang ke-10, Al-Faslu Al-Ashir Al-Kafalah atau Ahkamul Kafalati. Pembahasan pasal yang ke-10 berkaitan dengan hukum kafalah, atau yang sering juga kita sebut dengan personal warranty, jaminan pribadi yang kita berikan kepada seseorang berkaitan dengan transaksi muamalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam jual beli ataupun dalam sewa menyewa maupun juga dalam utang. Kadang kita mau membeli dalam orang lain bukan karena bagus kualitas dari barang yang akan kita beli, atau juga bukan karena pelayanan dari penjual barang yang kita beli, tapi kadang-kadang kita membeli satu barang karena garansi
yang diberikan oleh orang yang kita percayai. Dunia, barang barunya juga itu namanya kafalah di dalam syariat. Kita mau sewa satu toko, kadang-kadang bukan karena strategisnya toko itu, atau juga bukan karena bagusnya toko tersebut atau harganya yang murah, tapi karena ada garansi dari orang yang kita percayai, yang juga mungkin pernah menyewa toko yang sama sebelum kita sewa. Itu namanya kafalah. Begitu juga Bapak Ibu dalam tahlilan, ya, sebagaimana contoh yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Ada orang berutang kepada satu pihak kreditur atau pemberi utang sebenarnya tidak mau memberikan pinjaman utang kepada orang tersebut karena orang itu belum dikenali, dan track recordnya bagaimana. Bisa jadi kreditur yang diberikan pinjaman utang buat prestasi yang tidak lagi mau membayar utang-utangnya, maka pihak kreditur nanya sama kita orang yang dipercayai oleh kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, urunya dibantu, urunya gerakan, duanya tepat janji, yang kagum tidak kantor pasti berulang yang kata benar. Baru karena ada garansi dari kita, pihak kreditur mau memberikan pinjaman utang, itu disebut dalam syariat dengan kafalah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan dalil kebolehan kafalah baik dalam Al-Quran seperti dalam surat Yusuf, ya. Di dalam firman-Nya Allah berkata, "Waliman jaa bihi hifdzu ba'irin wa ana bihi za'im." Cerita bagaimana Yusuf menjamin saudara-saudaranya tidak akan terabaikan hak-haknya mereka meskipun dulu mereka pernah berbuat zalim, berbuat semena-mena kepada Nabi Yusuf. Begitu juga pada pertemuan yang lalu kita sudah menunjukkan satu kisah yang diriwayatkan kepada kita oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi Muhammad di masa hidupnya dulu dia di janazatin, dihadirkan satu jenazah di hadapannya beliau. Rajulun yusalli alaihi, jenazahnya laki-laki, agar kemudian disolatkan oleh Rasulullah. Sebelum Nabi Muhammad menyolatkan jenazah tersebut, terlebih dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal taraka syai'an?" Apakah si mayit atau jenazah ini meninggalkan sesuatu dari harta peninggalan atau harta warisan? Qalu la, maka ahli warisnya pun menjawab tidak ada. Artinya si mayit ini orang fakir, orang miskin, dan punya harta warisan. Maka kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Qala hal alaihi dainun?" Apakah yang bersangkutan ini ada utang piutang? Kalau ahli warisnya pun menjawab iya benar, si fulan, si mayit ada utang piutang 5 waqi, sebanyak 2 dinar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Shallu ala shahibikum," kalian saja yang menyolatkan jenazah ini, kalian ahli waris saja, saya enggak. Jadi Nabi Muhammad menyolatkan jenazah yang ada utang-utangnya, termasuk juga terhadap para satu nabiya, siapapun yang dianggap oleh masyarakat sebagai warisnya para nabi, yaitu para ulama, haram hukumnya menyolatkan jenazah yang masih terpaut dengan utang-utang dengan orang lain. Sampai datang saudara kandungnya si mayit
bernama Abu Qatadah. Faqala Abu Qatadah radhiyallahu anhu, "Kuma alayya ya Rasulullah, utang-utangnya si Main ini atau utang-utangnya adikmu yang telah mati ini, saya yang tanggungnya, saya yang akan membayar dan melunasinya ya Rasulullah." Mendengar itu, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, lalu Nabi kemudian menyolatkan jenazah. Dari sini Bapak Ibu, kenapa para ulama Syafi'i mengambil kesimpulan sebelum jenazah itu disolatkan, salah satu yang wajib ditanyai kepada pentakziah, kepada jamaah yang tahu sholat jenazah, kalau ada utang-utang yang bisa dimaafkan, rumah yang hancur rumahnya Ahlul Bait berbuka 24 jam, itu namanya kafaratul dain. Kita memberikan persoalan garansi kepada utang-utangnya seseorang, maka itu termasuk daripada kafaratul dain, jaminan tanggungan pribadi kita kepada orang yang ada utang kita. Maka dengan itu meniscayakan para ulama boleh menyolatkan jenazah kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan juga kepada kita dalil ijma', dalil konsensusnya para ulama. Beliau menerangkan kepada kita bahwa dan ajma'al muslimuna ala jawazil dhamma fil jumlati bi hajatin nasi ilaiha wa daf'ud darariha il hadid. Kaum muslimin minas salafi awil khalafi, semua kaum muslimin dari generasi salaf maupun dari generasi khalaf, semuanya sepakat berkonsensus ala jawazil dhamma, bolehnya kita memberikan jaminan kepada seseorang yang patut kita beri jaminan. Kalau di zaman sekarang bukan hanya patut diberi jaminan, tapi juga harus benar-benar kita percayai orang yang kita jamin ini tidak berkhianat di kemudian hari kepada kita. Ini zaman akhir Bapak Ibu, ya. Jangankan orang di zaman edan seperti ini, zaman akhir seperti ini, kita dengar bahkan seorang anak pun tega mengkhianati orang tuanya, ya, apalagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, sebelum menjamin orang lain, sebelum buat pengakuan kalau orang ini layak dibantu, orang ini bisa dipercayai, Bapak Ibu pastikan dia orang ini kemudian bisa menjaga kepercayaan kita. Jangan nanti habis kita jamin dia lari. Nah itu Bapak Ibu, pindah tasarruf atau nadim ila sifatul ghaib, berpindah tanggungan beban kita itu dari al-nadim begitu kepada orang yang memberi jaminan, pindah. Jadi akan sengsara diri kita sendiri. Maka perhatikanlah baik-baik orang yang ingin kita berikan jaminan. Fil jumlah secara umum, walaupun nanti ada jaminan-jaminan tertentu yang diharamkan di dalam syariat, Bapak Ibu memberikan personal garansi kepada seseorang yang pergi ke suatu tempat untuk melakukan perbuatan maksiat, itu tidak boleh dalam syariat. Kalau kita sekarang Bapak Ibu pergi ke negara Eropa tertentu, itu harus ada pihak yang menjamin. Kalau tidak ada pihak yang menjamin, visa yang kita apply itu tidak akan pernah terbit, tidak akan pernah keluar. Ke Amerika itu banyak jenis visanya, salah satunya untuk pelajari jiwa, visa jiwa. Biasanya durasinya 5 tahun. Karena pelajar itu kan ambil S1 4 sampai 5 tahun visa jiwa. Tapi baru mau keluar itu bisa kalau ada funding,
kalau ada pemberi atau penyandang beasiswa yang mau membiayai kuliah kita, apakah lembaga atau organisasi government atau non-government, pemerintah atau swasta, atau bahkan ada tokoh atau sosok di Amerika sana yang bisa menjamin kalau selama kita di Amerika dia yang akan memenuhi bayaran uang kuliah. Kalau enggak, bantuan untuk bisa juga. Itu boleh kalau tujuannya untuk dan cari ilmu. Tapi kalau pergi ke Amerika kita jaminan kemudian kita melakukan perbuatan maksiat di sana, itu dosa. Nah, maka di sini disebut faqad ajma'al muslimuna ala jawazil ulama fil jumlah. Sepakatnya kaum muslimin bolehnya kita memberikan jaminan personal kepada orang yang kita percayai secara umum. Nanti ada rincian, ada hal-hal tertentu yang bahkan kita dilarang memberikan jaminan kepada orang lain kalau ada tujuan-tujuan yang dilarang di dalam syariat. Dihajarin nasi ilaiha. Kenapa ini dibolehkan di dalam syariat? Yang pertama Bapak Ibu, dan bisa dielakkan. Kadang-kadang dalam transaksi muamalah kita butuh yang namanya personal warranty, jaminan personal dari orang-orang yang dipercayai oleh pihak kedua. Kalau bahasa Jawanya tulis lagi, kadang-kadang kita nggak kenal, nggak ada akses ke situ. Tapi kita bisa ke situ karena dijamin oleh orang yang dipercayai pihak sana. Kalau kita ini orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang bisa dipercayai. Jadi karena ada kebutuhan apalah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, wadah darari animadi, untuk menghilangkan kemudaratan kadang-kadang yang terjadi pada orang yang berhutang kepada orang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu, orang yang bayar hutang itu bukan karena nggak mau bayar, bukan karena uang prestasi. Kalau uang prestasi itu mampu, tapi tidak bayar, itu kena ancaman hadis Rasulullah. Antul waniyul zulmun, orang yang mampu, orang yang punya hutang, debitur yang punya hutang kepada kreditur, dan debitur ini mampu melunasi hutangnya, tapi dia tidak bayar hutang, sudah terus. Yang gilanya lagi, duit bayar hutangnya di deposito dulu. Itu gila namanya. Yang gila bin sintik bin bahlul. Bahaya betul Bapak Ibu. Tapi hutang itu kalau dapat duit Bapak Ibu lunasi terus. Jangan lama-lama hutang sama orang lain. Cepat-cepat lunasi, jangan. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit ya apa boleh buat? Kata Nabi di dalam hadis tadi, Imam Al-Bukhari berbuat orang debitur yang mampu melunasi hutangnya, tapi dia tunda-tunda atau bahkan tidak mau bayar hutang, zalim, kata Nabi. Namun Bapak Ibu tidak bisa kita pungkiri juga, dalam keadaan tertentu ada debitur bukannya nggak mau bayar hutang, memang nggak mampu. Siapa? Nah, maka baiknya saya sarankan kepada siapapun kita yang ada hutang dengan orang lain, jangan lari dari tanggung jawab. Bapak Ibu jelaskan baik-baik, meskipun kreditur itu marah-marah sama kita, ya tak dia marah. Kita sudah janji sama dia sekian tanggal kita akan bayar hutang. Jatuh tempo kita belum punya duit, apa boleh buat? Ya, tapi Bapak Ibu jangan lari. Jangan mematikan hati atau blokir nomor, itu tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu tinggal ngomong, saya minta maaf, belum bisa lunasi hutang, saya tahu ini salah, temponya sudah jatuh, tapi saya janji tidak akan lari. Yang kedua, saya juga janji akan tetap komit untuk melunasi hutang yang saya pinjam. Walaupun tidak sekarang, tapi insya Allah kalau ada uang saya bayar. Itu gentleman. Kan banyak orang kita begitu jangan membayar, handphone dimatiin, nomor orang diblokir, seperti orang nagih hutang ke kita, padahal dia itu duitnya sendiri. Nah itu
bukan perilaku yang bertanggung jawab. Saya Bapak Ibu kenal satu dua orang jamaah yang menyelesaikan utang-utangnya secara gentleman, walaupun sudah jatuh kemudian ada duit, pasti dia bisa bangkit balik setelah terpuruk dengan utang-utang. Kenapa? Karena kan kita ini orang amanah, cuma belum beruntung saat ini. Tapi kalau orang Bapak Ibu sudah khianat dari awal, sudah membayar utang, lari dari tanggung jawab, mau dimatikan, itu orang nggak bisa pakai. Maka Bapak Ibu dalam ilmu fikih, ulama sepakat mengatakan manusia ini boleh salah, yang nggak boleh itu nipu. Dua hal beda ya. Bapak Ibu buat salah lumrah, yang nggak boleh nipu. Bapak Ibu kerjanya buka, buat rumah orang, buat bangunan, salah, ngerek, apa namanya, anak pak diduas, kan bahasa bukan itu kan, anak pak diduas, betul Pak Hussein, itu bahasa bukan, Pak Hussein yang nanti ya nanti, atau Pak dia lama peko itu, aslinya nggak pas merek, ya. Salah, minta maaf, saya perbaiki, gentleman, manusia bisa salah. Tapi yang jangan kurang minta kanan, semennya dicukup-cukupkan, diakal-akalin supaya ini Pak, yang seperti ini kita ngecornya itu 50-an semen, padahal Pak cukup 10-an masuk kantor, itu memang niatnya ibu jahat. Nah itu dua hal yang berbeda. Kita manusia boleh salah, tapi jangan pernah kesalahan itu disengaja, itu namanya. Itu balik ke etika. Maka dalam ilmu tasawuf, apakah bukan ilmu tasawuf itu? Hadis Nabi Muhammad tidak pernah marah sama orang yang tidak melakukan perintahnya karena tidak tahu. Diajari sama Nabi. Nabi bilang kau buat gini-gini ya, atau datang dikontrol sama Nabi, dia nggak ngerjain seperti yang dikerjakan Nabi, atau tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh Nabi, maka Nabi biasanya ngajari pulang, bukan ini caranya, begini, diajari itu sama Nabi. Tapi kalau dia kembali melakukan kesalahan yang sama, itu bukan kapasitas Bapak Ibu, itu sudah masalah etika. Berarti kalau Cianjur, nah, sudah diajari berulang kali, belum bisa, itu bukan lagi masalah kapasitas, tapi sudah menjadi masalah etika. Masalah kapasitas kita tak boleh bertahan, kita ajari orang yang tak bisa. Masalah etika tidak ada maaf. Sekali kita bohong, hak orang selama-lamanya tidak percaya sama kita, ya kan? Tapi kalau kita salah, kita minta maaf, orang pun bisa terima. Maklum orang terbaik. Ya, jadi dua hal yang berbeda seperti itu. Ya. Nah, tujuan yang kedua dibolehkan kafalah itu apa? Wadah doror mati untuk menghilangkan kemudaratan yang terkadang tak terelakkan terjadi pada pihak debitur. Kadang bukan tidak ada uang, memang kadang bukan tidak ada uang, tapi memang tidak mampu bayar berarti. Ada uang, sudah sampai tempo tidak ada uang, ya kita terpaksa lah. Ada orang yang nanggung utangnya, kayak misalnya kita berutang sama orang yang namanya aja kan nggak ada yang tahu kalau tiba-tiba meninggal. Nah itu kan harus ada pihak yang menggaransi kalau utang-utangnya si mayat itu akan ditunaikan segera. Ya, tentu dengan bukti. Ya, yang namanya utang itu tidak cukup kemampuan bisa. Saya ada utang sama dia, mana bukti? Nggak ada bukti, walaupun 1.000 rupiah nggak ada kewajiban kita bayar. Tapi kalau ada bukti, walaupun jumlahnya 1 miliar wajib kita lunasi. Wa inna mahtalafu fi ba'dil furu' ala lisanan Tuhan insyaallah ta'ala. Meskipun demikian para ulama berselisih paham di sebagian detail masalah yang berkaitan dengan kafalah ini yang insyaallah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wa yurahidu anal kafalah bin niyatil hasanah takunu ta'atan
yuhasabu 'alaiha fa'iluha. Perlu jadi catatan kaki bagi kita semua atas kafalah personal waranti, jaminan personal yang kita berikan kepada orang lain biniyatil hasanah, dengan niat yang baik, niat yang tulus. Memang niatnya membantu orang, betul. Tapi ketaatan itu bagian daripada ketaatan, termasuk dari bab wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-tolonglah dalam perkara yang baik, dalam ketakwaan. Jangan tolong-tolong dalam perkara maksiat dan permusuhan. Masuk dalam bab itu kita dapat pahala. Misal 'alaiha fa'iluha, siapapun yang menggaransi tentang lain ataupun dalam transaksi muamalah dengan tujuan dan yang baik, insya Allah itu adalah taat kepada Allah dan pelakunya mendapatkan pahala. Tapi ya seperti yang kita jelaskan tadi, lihat juga di zaman gila seperti yang sekarang Bapak Ibu, lihat juga siapa yang kita berikan jaminan. Jangan kita setelah itu dikerjai sama dia. Kalau saya sering pakai istilah nolong macan dengan nolong kambing itu beda. Kalau ada macan atau serigala atau harimau jatuh ke dalam satu sumur, jika kita tolong mati tenggelam itu harimau. Tapi Bapak Ibu, meskipun harimau itu hewan langka, di Sumatera itu kan hewan langka, spesiesnya nggak sampai 160 ekor lagi harimau Sumatera. Jatuh ke sumur, mati dia. Kalau kita biarkan nggak ada lagi mati. Tapi Bapak Ibu harus mikir 2 kali nolong harimau. Takutnya habis kita tolong dia ngiler lihat kita, apalagi kalau gendut, kalau gede, gampangnya banyak. Langsung dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Wah, kita ada banget. Tapi Bapak Ibu, kalau kambing yang jatuh ke sumur usaha dulu. Karena kambing itu dikasih daging dia nggak akan makan kan, herbivora, makanya untuk usaha dulu. Nah, kita dalam melihat orang yang akan kita bantu itu penting. Tulus dan ilmu dipenuhi orang. Jadi tulus itu sekarang harus diberikan tanda kutip. Tanda kutipnya itu apa? Ilmu. Tulus harus dengan kacamata ilmu. Al-waqi wa awwaluha ulamatan wa awsatuha nadamatan wa akhiruha ulamatan. Secara ideal, prinsip awal-awal itu bahagian ketaatan. Kalau niatnya baik dapat pahala. Tetapi dalam realita, kata Syekh Al-Mubarak ini, fa'awwaluha ulamatan, awalnya itu menjadi celaan. Allah pegang kehutan, gara-gara kehutan kapayun bayun, mulama apa pencelaan kepada diri. Wa awsatuha adalah di tengahnya menjadi penyesalan. Katulah tak ada ibunya bayu-bayu. Ternyata utangnya bukan 1-2 juta, bukan 100 juta. Nadama, penyesalan. Ya kan? Realitasnya itu. Wa akhiruha balamah. Dan di akhir dari kafalah itu apa? Beban hidup. Kena marah sama istri. Drop cimena. Adik itu kebayukan, adik itu anak kebayukan. Betul nggak Pak? Betul. Larang ini kata Syekh Al-Rasul. Ya, ulama itu kan pintar, alim, mereka tahu realitas kehidupan sehari-hari. Tabak data amuha di awal nabi, saat sudah sah terjadi akad kafalah di awal sekali kejadian akad kafalah, yalumul kafiru nafsahu aw yalumul nas. Pasti orang yang memberikan garansi kepada orang lain, dia mencela dirinya. Ngapain ya saya tadi ambil tanggung jawab lunas utang dia? Atau datang orang lain ngomong, kamu memang bodoh, orang yang naik utang kamu yang pusing.
Wa indal talabati ilma yudamu ala itlafihi bimalih. Ketika dituntut oleh kreditur, kamu kan kemarin sudah menjamin kamu yang bayar utang adik, ini saya tadi. Nah, pada saat itu terjadi disangka. Kenapa? Kabin payment. Saya kira tadi utangnya 1 juta, ternyata 200 juta. Bagaimana ya? Harus ada besar karena uang kita itu. Summa ba'da idin yazidul ma, yang kemudian jadi beban dari harta kita ya dalam kehidupan kita. Jadi beban kemudian maka hati-hati, walaupun ini boleh dan banyak pahalanya, hati-hati. Kita beda dengan Nabi. Kalau Nabi datang orang dikasih. Saya itu sambil punya Rasulullah, kita ada apa-apa lagi, tidak apa-apa. Itu Nabi, Bapak itu bukan Nabi. Kita ini manusia bangsa. Nabi beda. Jangan dicontoh. Perlu Nabi itu kan yang dicontoh firman Allah dalam Al-Quran itu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kau letakkan tangan di leher. Itu ibarat orang pelit dan mau menang. Wala tabsutha kulal basti, atau jangan terlalu dermawan. Kata udah lalu pantang suka, nanti kau nyesal. Jangan dia ditanggung itu, ini anak ini aja, dan nyesal. Nah, maka Bapak Ibu di zaman sekarang dan melawannya dengan ilmu, ukurannya tetap ilmu. Ya, Nabi bukan ukuran kita, susah kita seperti Nabi, ya. Pakai ilmunya para ulama menetralisir itu. Seperti Imam Ghazali yang sering kita bilang, kalau ada orang minta utang sama kita, Bapak Ibu lebih baik ada uang. Kalau Bapak Ibu ada uang, lebih baik kasih, jangan utangi. Kata Imam Ghazali, dia minta utang 10 juta, kita ada duit segitu, atau ada duit tapi tidak bisa kasih segitu. Lebih baik Bapak Ibu sedekah aja, berapa misalnya 200 ribu, nyompat sedekah dari doa. Doa haji 23 pek berkata 20 juta, tapi cocok sedekah 50 ribu. Kenapa? Kata Imam Ghazali, kalau kita maksakan diri pinjamin dia utang 10 juta, kita padahal itu duit segala-galanya 10 juta itu, nanti kita hilang 2 sekaligus. Hilang uang, hilang sahabat. Bulan depan kita tagih, HP dimatiin, bahkan ganti nomor. Itu udah hilang dua-dua, sahabat hilang, uang juga akan hilang. Itu kan ilmunya para ulama, ulama itu sudah hidup dengan para masyarakat, dengan umat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dalam pengajian dari beliau oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam ini. Saya mohon izin lebih cepat karena berhubung ada pengajian lanjutan di salah satu rumah jamaah kita. Sebenarnya pengajiannya pada maghrib, tapi saya bilang saya tidak bisa isi pada maghrib karena ada jadwal pengajian rutin di Masjid Baitul Sholihin Mulyagarib. Tapi beliau kekeh jika saya isi pengajian, akhirnya pengajiannya ditunda. Sholat isya berjamaah di rumah beliau, jadi saya nggak enak. Gara-gara saya pengajiannya ditunda, jadi saya mohon izin tidak sholat berjamaah di masjid kita pada kesempatan malam ini, melaksanakannya di rumah salah satu jamaah kita di Kampung Bidang. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Tolong